mohon maaf pada teman-teman. Dalam hal ini saya mewakili gitu ya, mewakili Bang Atta, mewakili anak-anak yang lain. Kemudian juga terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Dan kali ini mungkin saya mewakili daripada manajemen Gen Halilintar yang mungkin beberapa kali ya waktu-waktu dekat ini banyaklah perbincangan ya terkait isu-isu terkait pelanggaran hak cipta Gen Halilintar. Jadi yang digugat ya oleh PT Naga Suara dan pencipta lagu tentang lagu Lagi Cantik. Nah, dalam kaitannya, dalam hal ini saya mewakili manajemen yang memang kebetulan penanggung jawab dalam proses pembuatan konten itu adalah saya pribadi gitu ya, tidak terkait dengan keluarga, apalagi terkait dengan bapak, ibu selaku penanggung jawab gitu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dan sudah menjadi publikasi umum itu ya, bahwa masalah ini sudah masuk dalam perkara gugatan di tingkat PN, kemudian di kasasi, dan alhamdulillah di tingkat pertama dan tingkat kasasi alhamdulillah gitu ya dimenangkan Gen Halilintar gitu, karena terkait pelanggaran mungkin dalam hal ini kami pun didampingi oleh ahli Pak Suyat Margono menyampaikan nanti detail gitu ya bagaimana sih pelanggaran hak ciptanya, apakah ada pelanggaran atau tidak gitu. Dan sampai hari ini juga putusannya sudah menjadi PK, yaitu peninjauan kembali, yang di situ Gen Halilintar juga ada diberlakukannya ganti rugi ataupun juga dikenakan hak moralnya gitu. Nah, itu nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Surya. Tapi dalam hal ini mungkin saya selaku manajemen bagaimana sikap manajemen dalam keputusan PK, ya tentunya ini sudah menjadi putusan PK yang kami hormati, kami hargai putusan itu. Tetapi bagi kami selaku content creator gitu ya, yang notabene adalah anak-anak gitu ya, yang mencoba ingin berkreativitas, membuat karya gitu sebagai anak bangsa gitu di platform-platform sosial media, tentunya ini kan wajib perlu kita dukung gitu ya. Jangan sampai teman-teman content creator lain juga akhirnya jadi redup gitu, akhirnya jadi takut gitu. Padahal mungkin di pembahasan yang kemarin tuh yang podcastnya sama Bang Atta juga dijelaskan oleh Pak Sulit bahwa pengcover lagu juga punya right sendiri gitu. Nah, terkait itu pula content creator di platform juga sudah juga memberikan haknya terkait monetisasi daripada copyright di platform, khususnya platform YouTube. Nah, itu teman-teman juga semua pada tahu gitu ya, bahwa kalau udah kita bikin konten, baik itu musik, video atau apapun, pasti kena copyright. Jadi hak royalti apapun sudah diatur oleh sistem itu. Nah, mungkin itu yang sebagai pengantar dari manajemen. Dalam hal ini saya mewakili baik itu keluarga atau manajemen. Yang mohon maaf mungkin dalam perwakilan keluarga juga Bang Atta, Bang Farid tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan podcast juga sebagai bagian daripada edukasi buat masyarakat ya, supaya masyarakat juga tahu gitu ya. Karena banyak hal mungkin kita orang awam umumnya ya, karena memang awal daripada problem ini adalah ketidaktahuan, keawaman kita gitu ya. Karena content creator, YouTuber dulu, oh lagi rame bikin lagu, yuk kita bikin lagu gitu. Terus subscriber pada komen bikin lagu dong gitu. Cover lagu dong gitu. Akhirnya itu yang akhirnya kita belum tahu gitu. Tetapi kan dalam sistem YouTube sudah diatur terkait monetisasi, terkait copyright, terkait hak royalti itu larinya kemana. Dan itu sudah kita kasih pernyataan juga di waktu di tingkat PN. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media lebih jelasnya. Yang jelas kalau dari pihak kami harapannya mudah-mudahan case ini jadi pembelajaran buat kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan ini bagian daripada upaya ya meminta lah ya, kita mengharap rasa keadilan gitu ya bagi content creator. Dalam hal ini sebetulnya ingin terus gitu membuat kreativitas yang buat masyarakat terhibur, buat juga akhirnya memunculkan kreativitas lain yang itu mudah-mudahan gitu ya, harapan kita dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran sekaligus juga menjadi penguat sekaligus penguat buat kita semua untuk terus berkreasi. Jangan sampai ini jadi malahan kreativitas jadi mati gitu.
Nah itu mungkin secara dari perwakilan manajemen menyampaikan kepada teman-teman media. Kurang lebihnya mohon maaf, Mas Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ji. Ya. Selanjutnya mungkin dari Pak Philip, ada tambahan? Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman media hadiri acara ini. Ya, saya langsung saja. Bahwa saya mengikuti, nama saya Sweet Margono. Saya mengikuti kasus ini karena sejak awal saya mendampingi sebagai ahli pada saat ada gugatan dan posisinya sebagai tergugat waktu itu. Dan dalam perkembangannya kami mengikuti sampai proses putusan pengadilan niaga, akhirnya gugatan itu ditolak karena sesungguhnya kalau lihat substansi gugatannya adalah kabur ya, karena harus membuat suatu penilaian pelanggaran. Dan selanjutnya pula di putusan kasasi tadi disampaikan oleh manajemen itu juga gugatan ditolak atau menolak kasasi ditolak. Saya tidak mengikuti proses selanjutnya dan ketika mendengar kabar ada putusan peninjauan kembali, ya, padahal kalau kita lihat putusan peninjauan kembali itu pasti diperiksa, artinya dieksaminasi sejak gugatan awal sampai kasasi. Dan luar biasa putusannya yaitu mengabulkan pemohon kasasi. Nah, dari saya ini cukup luar biasa karena sebetulnya untuk perkara kekayaan intelektual itu juga mengacu pada hukum acara, ya memang harus ada bukti baru. Jadi tidak sekedar kekeliruan atau kekilapan majelis dalam pengadilan niaga ataupun kasasi atau perihal kekeliruan ataupun kekilafan dalam menerapkan hukumnya. Hukumnya ini adalah hukum hak cipta. Dan apabila dilihat sebetulnya secara umum perkara ini adalah gugatan atas suatu pelanggaran, ya, pelanggaran kekayaan intelektual dalam hal ini ciptaan yang sudah rilis ke publik dan ada kegiatan pengcoveran yang juga itu merupakan karya fiksasi baru, ya. Dan juga faktanya sudah ada monetisasi dari ciptaan yang sudah rilis tersebut, dan baru kemudian ada gugatan. Nah, bila dilihat sebetulnya monetisasi di sini adalah bagian dari sistem yang ada sekarang melalui platform yang ada sekarang yaitu YouTube. Ya, kita terlepas nanti ada media platform lainnya yang menerapkan ini. Nah, yang menjadi pertimbangan kenapa ini menjadi problematika hukum ke depan atau problematika perlindungan kekayaan intelektual ke depan, ini ada dianggap sebagai suatu pelanggaran hak moral. Padahal pihak yang sebagai penggugatnya di sini adalah publisher atau recording company, dan termasuk juga di sana pada awalnya adalah ada pencipta dan memegang hak cipta di sini. Dan perlu juga informasikan ke publik di sini mengapa penting ada special right sebetulnya bagi pencipta, dan juga ada record publishing right yang sifatnya sementara. Nah, itu harus dibedakan. Nah, kenapa dibedakan? Karena memang esensinya suatu ciptaan termasuk lagu ini adalah milik pencipta. Ya. Jadi apakah betul ya di sini memang ada pelanggaran yang merugikan pencipta? Nah, monetasi di sini Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional terkait dengan collective management organization, dikenal di sini namanya lembaga manajemen kolektif, ya. Nah, ini adalah lembaga bantu negara yang anggotanya adalah LMK tersebut. Nah, ditujukan untuk menghimpun
dari memungut ya, memungut itu menghimpun ya, mengelola dan juga mendistribusikan kepada pencipta. Nah, artinya secara sistem di sini negara melalui lembaga bantu LMK di sini memastikan bahwa itu sampai kepada pencipta. Karena pencipta itu adalah kalau dia ada dia lagunya rilis oleh suatu publisher ya, publishernya juga anggota dari LMK tersebut. Nah, ini mendapatkan keuntungan dari monetisasi melalui platform ini. Dan jadi menurut kami ini perlu diuji kembali perihal terkait putusan PK tersebut. Betul tidak ada bukti baru yang memang bisa menunjukkan adanya suatu pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta ini dalam undang-undang juga, kecuali pembajakan, dia harus diupayakan mediasi lebih dahulu atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu fatsunnya dalam suatu sengketa kekayaan intelektual termasuk hak cipta. Selanjutnya adalah perihal hak moral. Nah, hak moral ini betul tidak memang ini nanti akan kembali kepada kembali kepada pencipta. Nah, kepentingan kami di sini untuk memberikan informasi secukupnya bahwa apakah nanti adanya putusan ini akan dikembalikan kepada pencipta. Karena ini bukan masalah ini nanti menang pada satu sisi, kalah pada satu sisi. Apakah nanti akan dikembalikan kepada pencipta? Dan yang terakhir adalah apabila ini nanti putusan PK ini menjadi suatu jurisprudensi, akan berdampak luas bagi konten kreator. Karena kegiatan pengcoveran itu sudah menjadi day-to-day activity dan juga mempengaruhi mempengaruhi dan berdampak juga kepada keuntungan semua pihak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan. Jadi kalau dari keterangan dari pihak penggugat juga menyampaikan kan, jika permohonan eksekusi yang mereka sudah lakukan dimohonkan kepada tingkat kepada PN Niaga Jakarta Pusat sudah dilakukan, dan kita tinggal menunggu. Secara etikat baik kita adalah belum ada sampai saat ini itu konsep ya terkait pemberitahuan atau pemberitahuan resmi. Secara resmi belum ada pemberitahuan. Jadi kami masih menunggu seperti apa langkah berikutnya. Tapi bukannya udah ada, kita kayak memang ada harus membayar penalti dari pihak yang meminta kepada dana suara sebesar. Nah, mungkin dijelaskan Pak dari proses seperti apa, Pak? Jadi memang sebetulnya itulah yang perlu kita menjadi pemikiran bersama juga. Karena ini angka tadi 300 tadi itu adalah dikatakan sebagai pelanggaran hak moral. Apakah waktu dulu kalau dieksaminasikan dulu gugatan di pengadilan niaga perkara waktu di tingkat pertama tersebut ada nggak permohonan atas pelanggaran hak moral tersebut? Nah, sekarang muncul angka itu di Mahkamah Agung di perkara peninjauan kembali. Nah, kalau misalnya katakanlah di situ dianggap sebagai suatu pelanggaran hak moral, nah selanjutnya kan ada proses. Sementara cipta ini adalah imaterial, ya. Nah, permohonan betul tidak saya sampaikan apakah nanti akan kembali kepada pencipta angka tersebut. Dan untuk eksekusi ini mungkin agak melebih sedikit ya. Pertama memang harus mendapatkan notis resmi ya di pengadilan terhadap permohonan tersebut. Namun jikalau memang ada permohonan untuk supaya dilaksanakan ya silakan, bisa dilakukan juga sukarela ya, atau misalnya memang akan ada penetapan untuk pelaksanaan tersebut ya, kita lihat apakah memang harus dengan penetapan, karena memang tidak dilakukan untuk melaksanakan secara sukarela karena
teknisnya itu juga cukup rumit ya, karena tidak serta-merta hukum formal saja, karena angka 300 itu yang sifatnya imaterial tadi, Mas. Gitu. Jadi bukan seperti utang piutang 300 itu harus dibayar berikut penaltinya. Nah, untuk hak cipta ini seperti itu. Berarti keputusannya masih akan menunggu gitu ya Mas ya? Iya, sampai saat ini dari pihak penggugat kan memberikan permohonan eksekusi. Tapi bentuknya seperti apa dan permohonannya seperti apa dari pihak kami belum mendapatkan itu secara resmi. Akan mencoba komunikasi mediasi dengan pihak mahasiswa sendiri. Kalau menurut kami ya silakan, seperti itu juga cukup baik, karena memang ini bukan suatu pembajakan yang dianggap suatu nanti pidana ya, bukan, karena ini adalah masalah kegiatan penggandaan yang melalui mekanisme pengalihan wujud dan pengcoveran ya, yang juga sebetulnya sudah ada monetisasinya. Ya. Karena dengan adanya sistem ini sebetulnya juga sudah dinikmati. Jadi itulah yang akhirnya gugatan pelanggarannya itu tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi sistem monetasi di sini memberikan juga ada keuntungan baik si pencipta asli, ya. Sebetulnya juga ada buat publisher dan apalagi untuk si konten kreator. Berarti sederhananya dengan adanya cover yang dirilis sama Gen Haliter ini turut memberikan kontribusi kepada pihak Naga Suara atau publisher dan penciptanya seperti itu. Itu Betul. otomatis, itu kan automatically kan, kalau memang kita membuat konten di YouTube, ya kan, otomatis kita kan dapat copyright. Nah, copyright itu kan secara pengaturannya udah dibuat. Nah, itu biasanya kena copyright oleh siapa? Oh, oleh LMK-nya. Nah, LMK ini kan yang mengkolek cover-cover itu. Nah, LMK itu punya kuasa dari publisher. Nah, publisher itu ada pencipta di situ juga. Jadi otomatis itu diatur, pasti mendapatkan semuanya. Nah, sedangkan yang pengcover tentunya kan teman-teman pasti tahu gitu. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Ya kan otomatis kan. Walaupun kalau di YouTube mungkin 15 detik lagu doang gitu, langsung kan otomatis. Yang tadinya hijau bisa jadi kuning. Baik, teman-teman media. Cukup? Tapi sebelumnya saat mengcover sudah Dari mana, Mas? Iya, saya dari Hotshot. Ya. Sebelum mengcover ini sudah ada izin atau komunikasi untuk mengcover lagu tersebut. Ya. Makanya kepada teman-teman mungkin udah lama kali ya, kita juga buat sebuah permohonan kayak bentuk pengetahuan ya buat publik bahwa layaknya kita sebagai content creator dulu yang awal-awal, dan mungkin sampai saat ini juga kalau teman-teman ditanya gimana sih kalau mengcover YouTube, ya cover aja gitu. Lu kalau mau mengcover di Instagram ada Instastory, ya cover aja gitu. Jadi masih keawaman kita waktu itu belum mengerti tentang bagaimana sistem izin, dan ternyata memang sistem izin yang sekarang era digital ya by permission on system gitu. Lu ketika mau upload pasti on off-nya udah di sistem udah ketahuan gitu. Nah, itulah bagian daripada copyright gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan izin secara digital tuh di situ. Jadi sudah ada copyright notice yang sebetulnya ini content creator. Ya. Dan kecuali kita pun dalam posisi tidak mengkomersialkan itu. Hak betul-betul murni kita pure sebagai content creator mau berkreativitas atas dasar untuk menghibur, untuk berkreativitas gitu sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Oke. Sekedar tambahan saja dari saya ya, itu sebetulnya kalau dikatakan sebagai pelanggaran hak moral, berarti kan pelanggaran hak moral itu kan terkait dengan apakah betul memang mengganti secara substansi isi lagu tersebut. Misalnya dibuat potong-potongan, ya. Nadanya sama. Ada lirik yang tidak substansial. Tapi apakah ditanya kepada pencipta? Hak moral itu tanya kepada pencipta. Ditanya kepada pencipta,
ada nggak pelanggaran yang memang mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta atau ahli waris, kecuali diganggu, kecuali misalnya dicontohkan lah, misalnya tidak musik sama, dibikin gambarnya dibikin rusak ya. Seperti kita lihat gambar misalnya gambar Cleopatra atau gambar Mona Lisa. Seperti itu. Jadi sepanjang tidak mengganggu kepentingan yang wajar, itu tidak melanggar. Tapi Baik, satu lagi. Betul. Tanya. Oke, Mbak, dari mana? Nama dan Aku Vero dari Silet. Mau ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan dikatakan sempat ada PK. Sebelum PK dilaksanakan, apakah ada mediasi sebelumnya dan apa hasil mediasinya? Mengapa tidak ditemukan titik temu? Dan pertanyaan kedua, mengenai kasus ini sendiri, Gen Halilintar, apakah ada kendala? Mengapa tidak ikut serta untuk datang dan menyelesaikan hal ini, datang ke Indonesia? Terima kasih. Mungkin manajemen yang gitu. Mbak tahu masih proses Iya, iya. mediasi ya. Jadi kalau dari mbaknya Mbak Carol ya menyampaikan seperti itu, memang pernah sih kita mengkomunikasikan itu. Jadi dalam hal ini Gen Halter selalu beritikad baik gitu dari awal. Case ini datang, kemudian kita sampaikan baik-baik. Anak-anak datang sampai ke kantornya gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu kan bagaimana posisi, datang semuanya gitu. Bahkan sampai anak-anak kecil, semua anak-anak kaftan sampai ikut serta gitu, duduk di sana. Kemudian kita mau sowan juga kepada pihak penggugat seperti apa gitu, karena basically anak-anak ya sebagai anak-anak gitu kan. Waktu dulu 2019 ya Gen Halter sebagai ya semangat untuk mensupport lah lagu Indonesia supaya dikenal kepada halayak gitu. Dan itu bukan terjadi kepada kita semua gitu kan. Banyak juga orang yang lebih memparodikan dengan bahasa daerah, dengan bahasa Superman, superhero gitu, dan banyak sekali. Dan itu sempat kita lakukan. Sampai kemudian kita pun kan waktu masih traveling pun nggak tahu waktu itu sidang tiba-tiba udah sidang kelima tiba-tiba sudah jadwal kehadiran ahli. Jadi akhirnya kita hadapi gitu kan dengan baik, kita sampaikan kepada pihak majelis, sampailah kepada tingkat kasasi gitu. Alhamdulillahnya kan ditolak statusnya, kemudian di kasasi juga seperti itu, dan kemudian di PK setelah kasasi sempat kita ada komunikasi. Tapi ya komunikasi kan ada sesuatu yang mungkin dalam hal ini ya belum ketemu titiknya ya. Ada yang mungkin kita nggak sanggupi gitu ya, yang mungkin yang itu kita sampaikan gitu. Tapi akhirnya kan ya kita mengikuti proses itu sampai sekarang. Gitu. Terkait anak-anak semua ya karena memang sekarang lagi ada edisi ke luar negeri. Di luar negeri itu ada perform, ada undangan dan lain sebagainya. Ya mohon maaf pada teman-teman, dalam hal ini saya mewakili gitu ya, mewakili Bang Atta, mewakili anak-anak yang lain. Kemudian juga Bang Atta lagi ada kesibukan, jadi mudah-mudahan ini jadi jalan buat penyampaian supaya kepada teman-teman tidak menunggu-nunggu kan beritanya gitu. Kurang lebih gitu. Itu dari Gen Halilintar sendiri belum bisa ke Indonesia bukan karena ada satu dan lain halangan ya? Bukan. Jadi Terima kasih Mbak. Alasannya? apa? Alasannya mungkin Iya masih banyak kontrak kerjasama yang dalam hal ini sebetulnya anak-anak mewakili Indonesia jadi channel speech untuk content creator ada yang kemarin di Dubai, di Turki, kemudian undangan daripada tourism, karena memang sekarang alhamdulillah Pak Suyud content creator Indonesia itu dipandang oleh dunia gitu sebagai contoh gitu ya perkembangan digitalisasi di beberapa negara. Ini jadi presiden kalau nanti ini dianggap pelanggaran moral. Iya, kurang lebih gitu Mbak. Tapi kalau untuk LMKM-nya sendiri sudah didistribusikan ke LTN. Nah, Gimana kan kalau sudah menikmati belum? Ya harusnya kalau misalnya Otomatis ya? menikmati, Mas. otomatis. Ya. Karena kalau sistem copyright ya otomatis tuh kita juga nggak tahu juga karena nggak masuk kepada kita. Oke teman-teman, itu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya soalnya dari tadi itu kan penjelasan tadi itu kan sebenarnya immaterial, right? Bukan material, berarti itu nggak perlu dibayarkan, maksudnya gitu atau gimana? Masih Ya. kurang paham untuk penulisan. Jadi gini, jadi kita menghargai putusan PK peninjauan kembali gitu ya. Kalau saya melihatnya itu ya kita hargai putusan tersebut, tapi apakah untuk hak moral bisa dihitung kalkulasi angka yang sebetulnya hak moral itu adalah imaterial. Jadi hak moral itu material. Ya.
Tidak bisa ditentukan jumlahnya. Iya, nah tentukan jumlahnya itu pun juga harus juga memang ada kerugian imaterial yang dialami oleh pencipta itu sendiri, bukan orang lain. Jadi angka itu betul-betul memang muncul memang dari pencipta. Gitu. Baik, Pak Sigit, terima kasih. Mas Sigit, Oke, terima kasih. thank you. Ya,